Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman hebat saya yang saya banggakan, puji syukur marilah selalu kita haturkan ajakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada siang hari ini walaupun dalam suasana yang ekstrim panas yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah dulu ke zaman yang penuh dengan peradaban yang kita sebut dengan materi alami. Semoga kita yang menjadi pengikut beliau kelak mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sesuai dengan jadwal kita pada siang hari ini kita akan mempelajari masih dengan sub numerasi dengan judul penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti dengan kegiatan menonton video ini, saya berharap kita ada pengetahuan baru tentang apa itu, bagaimana penerapan numerasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, saya juga kepingin teman-teman menyangkutkan atau menghubungkan, mengkonekkan antara isi video itu dengan kehidupan nyata kita, utamanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin itu saja harapan saya. Nanti selesainya kita berkegiatan ini tetap seperti biasa, kita mengumpulkan hasil kita atau refleksi kita pada setiap kegiatan. Mungkin demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kita kegiatan mengeksplor PMM segera kita mulai. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Eli untuk menghadirkan video kepada kita untuk kita tonton bersama-sama. Silakan Bu Eli. Wah, tagihan listrik dan air di rumah kita bulan ini naik hampir 50% dari bulan kemarin. Berarti akan ada anggaran rumah tangga lainnya yang terpakai untuk membayar kelebihan. Sepertinya kita harus berhemat supaya anggaran rumah tangga kita bulan depan tetap stabil. Pak, bulan depan proyek kita akan segera dijalankan. Menurut Bapak, apakah kita butuh tenaga kerja tambahan supaya target selesainya proyek kita tepat waktu? Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan, contohnya pada kebutuhan personal dan pekerjaan. Keputusan-keputusan pribadi seperti memilih rute perjalanan, menentukan waktu keberangkatan, membeli sesuatu, membaca data konsumsi listrik dan air dalam rumah tangga untuk pengelolaan yang lebih baik, pasti memerlukan kemampuan numerasi yang cakap. Begitupun dengan urusan pekerjaan seperti mengalokasikan sumber daya manusia yang ada, mengestimasi target proyek, menentukan fasilitas
untuk karyawan seperti mobil antar jemput, memilih vendor yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan kantor, serta mengelola keuangan perusahaan. Sekarang, mari kita bahas hubungan numerasi dengan kebutuhan personal. Numerasi membantu seseorang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidup. Kebutuhan personal banyak terkait dengan kegiatan menghitung, membaca data, mengambil kesimpulan, dan menganalisis argumen. Numerasi membentuk teknik penalaran pada aktivitas sehari-hari, memahami angka, jarak, pola, waktu, dan berbagai data yang ada di sekitar kita. Sesederhana kegiatan menyiapkan makanan untuk keluarga atau berbelanja pun membutuhkan penguasaan numerasi. Memangnya di mana letak numerasinya? Nah, kita perlu membaca data tentang kandungan nutrisi dalam sebuah kemasan makanan dan menyesuaikan terhadap kebutuhan nutrisi pribadi maupun anggota keluarga. Belum lagi memutuskan untuk membeli bahan makanan yang akan dikonsumsi juga perlu disesuaikan dengan komposisi pengeluaran pada anggaran rumah tangga. Hal lain terkait numerasi adalah apabila kita berencana bepergian menaiki kereta atau moda transportasi lainnya. Kita harus dapat memperkirakan jarak sehingga bisa datang ke stasiun atau bandara tepat waktu. Kini, hanya dengan bermodalkan aplikasi peta daring, kita bisa menganalisa jarak, rute, waktu, dan moda kendaraan ketika akan bepergian. Bayangkan jika kita tidak bisa memperkirakan itu semua, maka kita akan berpotensi besar mengalami kerugian karena ketinggalan kereta atau pesawat. Bayangkan juga ketika kita tidak membaca informasi perakiraan cuaca dengan baik ketika merencanakan perjalanan jauh. Bisa jadi rencana bepergian kita meleset dari yang dibayangkan. Bahkan, bila kita akan mendaki gunung, namun tidak dapat memperkirakan bekal makanan yang akan dibawa untuk beberapa hari, atau kita tidak dapat menganalisa makanan apa yang sebaiknya dibawa atau dihindari ketika sedang perjalanan mendaki gunung. Wah, akan sangat sulit sekali, bukan? Tadi kita sudah membahas kaitan numerasi dengan kebutuhan personal. Sekarang kita akan bahas kaitannya dengan urusan pekerjaan. Coba kita bayangkan pekerjaan seorang pilot yang harus mahir menerbangkan pesawat terbang. Tak hanya mahir, kemampuan numerasi sangat dibutuhkan untuk hal-hal yang sangat kompleks. Misal, mengetahui daya angkat pesawat, daya dorong mesin, hubungan ketinggian, tekanan udara, dan turbulensi. Semua ini dibutuhkan agar pilot dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terjadi musibah kecelakaan. Pekerjaan lainnya yaitu dokter yang juga membutuhkan kemampuan numerasi, salah satunya untuk menghitung dosis obat bagi pasien karena harus jeli dihitung miligram per kilogram berat badan dan usia pasien. Tak hanya itu, seorang tenaga kesehatan seperti dokter harus dapat membaca data terkini terkait penggunaan obat maupun perkembangan penyakit tertentu untuk dapat memberikan rekomendasi akurat kepada pasiennya. Pedagang pun harus jeli menghitung ongkos produksi dan keuntungannya. Seorang pedagang juga harus menganalisa tren penjualan, apalagi di era sosial media dan keterbukaan informasi seperti ini. Memanfaatkan peluang tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang pedagang, karena dengan membaca peluang dan menganalisa tren penjualan, pedagang akan menjalankan usahanya. Guru yang setiap hari mengajar murid-muridnya dengan materi yang dibawakan erat sekali kaitannya dengan numerasi. Contohnya, pada pelajaran matematika atau admin perkantoran yang harus mengumpulkan, menyortir, dan menyajikan data yang valid tentang kondisi keuangan perusahaan, untuk kemudian data tersebut akan digunakan pihak manajemen perusahaan untuk mendiskusikan sebuah keputusan. Ada juga petani yang harus menghitung kebutuhan pupuk, bibit, debit air, dan proyeksi keuntungan sekali panen, dan nelayan yang harus memperhitungkan ongkos berlayarnya serta proyeksi keuntungan yang didapatkan dari hasil tangkapannya. Akan sulit ya ternyata jika profesi-profesi yang ada di sekitar kita atau yang sedang kita jalani saat ini tanpa dibarengi dengan keterampilan numerasi. Apalagi teknologi yang berkembang pesat
membuat permintaan akan keterampilan numerasi menjadi sangat penting di tempat kerja. Ya, kemampuan numerasi diakui sebagai kemampuan kelayakan kerja yang penting. Semua pembahasan tadi hanyalah contoh kecil peran numerasi yang terkait dengan kebutuhan personal dan pekerjaan. Jadi, seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan numerasi agar dapat memaksimalkan potensi yang ada dan ternyata kemampuan numerasi juga membantu kita pada kebutuhan personal dan pekerjaan. Kemampuan numerasi yang baik membantu kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan, karena dengan penguasaan kemampuan numerasi, kita dapat turut berkontribusi pada kemajuan peradaban. Teman-teman yang saya hormati, setelah kita menonton video pertama tadi, maka saatnya sekarang kita membacakan refleksi kita untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti sama dengan yang sebelumnya ya, ada 5 poin yang harus kita bahas dalam refleksi tersebut. Saya akan membacakan hasil refleksi saya terhadap kegiatan yang saya lakukan yang melibatkan kegiatan numerasi dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya akan menjelaskan di sini tentang pengetahuan awal saya dulu bahwa numerasi itu sebelum menonton video ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran matematika. Namun setelah menonton, maka saya dapat pengetahuan baru tentang numerasi, bahwa numerasi itu adalah kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Jadi ini sangat cocok jika kita terapkan kepada peserta didik, maka kita akan menggunakan model pembelajaran yang berhubungan dengan langsung dengan dunia siswa, kontekstual ya. Oke. Jadi itu kemampuan ini akan menjadi sangat penting bagi kebutuhan personal dan pekerjaan, karena numerasi itu akan membantu seseorang termasuk peserta didik kita nantinya dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan di dalam kehidupannya nanti. Nah, numerasi akan menjadi sangat penting dalam urusan personal juga urusan pekerjaan. Itu yang saya dapat dari video ini, bahwa kemampuan numerasi akan menjadi sangat penting bagi kebutuhan personal dan pekerjaan, karena numerasi akan membantu seseorang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidupnya. Ini sangat bertolak belakang dengan kondisi kita di lapangan saat ini, bahwa di satuan pendidikan kita saat ini kita masih menemui sangat banyak sekali peserta didik kita, bahkan mungkin ya termasuk kita sangat susah mengaplikasikan kemampuan numerasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaitan dengan peserta didik kita itu terbukti dengan nilai rapot mereka, nilai rapot pendidikan yang sangat rendah di subtes numerasi dan juga literasi. Nah, oleh karena itu ada beberapa upaya yang kita ingin lakukan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kita. Di antaranya tentu yang paling penting adalah meningkatkan kompetensi guru dulu. Meningkatkan kompetensi guru
dengan cara berbagai macam cara kan kita tempuh, termasuk salah satunya adalah dengan kita belajar melalui PMM, menonton video, kita mengeksplor PMM, nanti kita bisa berbagi praktik baik nanti apa yang sudah kita lakukan seperti itu dan seterusnya. Nah, jika gurunya sudah berkompetensi baik, otomatis pengetahuan yang dipunya oleh guru ini akan digunakan untuk membantu peserta didiknya juga dalam meningkatkan kompetensi peserta didik, sehingga harapan kedepannya terutama kita yang mendapat label sekolah penggerak ini dalam 3 tahun ke depan harus bisa menunjukkan hasil yang signifikan pada rapor pendidikan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk untuk aksi nyatanya dari rencana tindak lanjut kita ini, kita sudah laksanakan ya teman-teman. Ada kegiatan, kalau biasanya hanya numerasi saja yang kita tonjolkan, maka setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita melaksanakan kegiatan juga yang berhubungan dengan numerasi. Itu juga salah kita untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik kita secara keseluruhan, tidak hanya pada peserta kelas 5 ya. Jadi kita dari awal kelas paling rendah itu kita membiasakan mereka untuk dekat dengan kegiatan numerasi atau untuk bisa mengolah apa yang ada di sekitar mereka itu dalam yang hubungannya dengan numerasi. Mungkin demikian yang hasil refleksi saya pada siang hari ini. Silakan teman-teman dilanjutkan kepada Pak Joni tadi yang sudah terlanjur siap-siap ya. Pada Pak Joni, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hakikatnya semua kegiatan sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya tidak terlepas dari yang namanya numerasi. Mulai dari kegiatan dasar sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita ini, mulai dari hal yang sederhana, misal memasak, misalnya itu tetap memerlukan numerasi. Contohnya misalnya ketika masak nasi misalnya, dia memerlukan berapa jam, berapa gelas beras, berapa gelas air dan lain sebagainya, itulah numerasi. Dan inilah sebenarnya kita kasih pengertian juga kepada anak-anak. Sebenarnya numerasi itu jangan sampai tertanam dalam pikiran mereka atau mindset mereka bahwa numerasi hanya berbentuk angka-angka. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka lakukan sebenarnya. Contohnya ketika mereka datang ke sekolah ini, ketika mereka jalan sebenarnya ketika mereka mendahulukan kaki kanan, kaki kiri sambil dihitung 1, 2, 3, 1, 2, sebenarnya itu numerasi sebenarnya. Atau berapa jarak mereka dari rumah ke sekolah misalnya dihitung misalnya 10 menit atau 15 menit sebenarnya sudah numerasi. Namun memang yang kita rasakan dalam kehidupan anak-anak ini sudah tertanam mungkin karena dari dulu bahwa numerasi ini hanya berbentuk angka-angka yang ada dalam 1 tambah 1 dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud numerasi bagi mereka. Padahal pada hakikatnya banyak itu dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka ke kamar mandi pun dahulukan masuk kaki kiri beraktivitas ke kamar mandi sebenarnya itu ada nilai-nilai numerasi di dalam situ sebenarnya. Mereka ngambil air berapa centong itu kan numerasi sebenarnya. Dan itu mungkin kita tanamkan ke anak-anak, mungkin bisa kita hilangkan mindset sedikit lah. Kita rubah mindset mereka sedikit bahwa numerasi itu banyak macamnya. Tidak hanya berbentuk angka-angka, tapi bisa juga berbentuk dalam kegiatan sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun di dalam rumah mereka. Dan sekian. Terima kasih luar biasa refleksi yang disampaikan oleh Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Ya itulah tekad kita sekarang ya, mendekatkan peserta didik kita dengan kegiatan-kegiatan yang akan mengasah kemampuan mereka dalam bidang numerasi. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemahaman saya sebelum menonton video tentang refleksi kebutuhan personal dan pekerjaan untuk numerasi,
Itu pertama, saya itu tidak pernah menghitung misalnya kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan listrik, kemudian kebutuhan air. Kalau mandi ya mandi saja sebanyak mungkin. Kemudian listrik, nyalakan lampu. Terus terjadi pemborosan misalnya setrika ya sembarangan saja, pokoknya setrika. Jadi akibatnya semua kebutuhan misalnya kemasukan itu lebih sedikit daripada pengeluaran. Lebih besar pengeluaran. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Kemudian setelah menonton video, pemahaman saya berupa bahwa kemampuan numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini ditunjukkan dengan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Pada kebutuhan personal atau kebutuhan pribadi, keputusan pribadi seperti memilih rute perjalanan, menentukan waktu, membaca data konsumsi listrik dan air dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi. Kemudian pada pekerjaan, numerasi pada profesi dokter misalnya, salah satunya untuk menghitung dosis obat bagi pasiennya karena harus jeli dihitung miligram per kilogram, berat badan dan usia pasien. Kemudian pada profesi guru, contohnya pada pelajaran matematika, salah satunya siswa dapat menghitung luas sawah, misalnya berbentuk persegi panjang. Dengan mengetahui panjang dan lebarnya, siswa bisa menentukan luas persawahan misalnya. Kemudian siswa juga dapat menghitung volume bak mandi yang berbentuk kubus atau balok dengan mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Dan siswa juga dapat menghitung banyak ubin yang digunakan misalnya dalam ruangan yang berukuran sekian kali sekian, berapa ubin yang diperlukan. Kemudian numerasi pada perkantoran, contohnya admin perkantoran yang harus mengumpulkan, menyortir, dan menyajikan data yang valid tentang kondisi keuangan perusahaan. Untuk kemudian data tersebut akan digunakan pihak manajemen perusahaan untuk mendiskusikan sebuah keputusan. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan numerasi sangat penting bagi kebutuhan personal dan pekerjaan karena numerasi membantu seorang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rencana ke depan. Rencana ke depan adalah menjelaskan kepada siswa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kemampuan numerasi. Mungkin itu saja. Itu akan lebih intens kita lakukan sekarang kayak dia. Iya. Jadi tidak sebatas kita menguji mereka dengan angka-angka, tapi memasukkan pemahaman numerasi itu secara utuh kepada peserta didik. Iya. Ya, luar biasa Pak Yadi, juga tidak mau kalah dengan Ustadz. Kita lanjutkan biar pihak bapak-bapak habis dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sesuai sama kerangka yang disampaikan sebelumnya. Iya. Sebelum nonton video yang telah ditayangkan tadi, saya berpikir baru mendengar kata numerasi itu sama seperti pemahaman Pak Yadi. Saya pikir itu guru matematika atau orang kerja di kantor. Ternyata pemahaman baru yang saya dapat setelah menonton video, hampir di sekeliling kita, mungkin hampir seluruhnya, bahkan tadi di video dijelaskan pedagang pun itu menggunakan numerasi, tidak hanya profesi-profesi di perkantoran. Bahkan dalam segi personal kita mengatur jumlah kebutuhan nutrisi yang setiap hari padahal saya lakukan dalam kegiatan saya baru tahu ternyata itu masuk dalam kegiatan numerasi, menghitung jumlah makanan, berapa protein, karbohidrat, segala macam. Itu yang baru saya ketahui. Yang ingin saya ketahui lebih lanjut tadi kaitannya dengan numerasi dalam segi personal dan kerja kehidupan sehari-hari.
kaitannya nanti yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran Penjas, khususnya di Penjas. Bagaimana saya menyampaikan numerasi itu tidak hanya dalam konteks angka saja, dalam pembelajaran praktek itu yang ingin saya ketahui. Kemudian permasalahan di kelas berdasarkan video tadi, dari segi saya tadi melihat bahwa numerasi penyampaian dalam berbagai data yang harus kita ketahui mengenai siswa, pembelajaran, hasil pembelajaran, mengelola data, dari kegiatan awal sampai kita bahkan evaluasi dari kegiatan pembelajaran, ternyata kita memerlukan numerasi yang sangat mempersiapkan untuk numerasi yang baik untuk mendapatkan hasil dalam mungkin kita mengevaluasi siswa kita dalam pembelajaran. Itu yang permasalahan ini mungkin secara saya pribadi belum maksimal dilakukan gitu. Nah, tindak lanjut dari hal yang akan saya lakukan tadi, termasuk diskusi kali ini juga memberi pemahaman baru saya tadi terkait yang disampaikan Pak Joni, Ibu, Pak Yadi tadi memberi pemahaman tentang bagaimana numerasi itu kita ajarkan. Bahkan saya baru ingat tadi, ternyata sudah kita lakukan kegiatan 2 hari lalu, misalnya hari Selasa, hari Rabu kemarin. Terus ditambahkan oleh Pak Yadi tadi, kita juga bisa melakukan memberi langsung pemahaman di kelas-kelas dan di setiap pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin tidak lanjut saya, mungkin itu Bu, selain pemahaman saya yang ditambah untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi kepada siswa peserta didik saya, kaitannya khusus dalam pembelajaran Penjas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Dan memang benar Pak Put, karena Pak Put tidak hadir di kegiatan kemarin, kita diskusi yang kemarin bahwa numerasi itu kemarin ada ya penjelasan di sana bahwa numerasi itu tidak sebatas hanya menjadi ranah guru matematika, namun bisa menjadi ranah semua guru mata pelajaran. Kita semua punya kans yang sama untuk menyampaikan numerasi kepada peserta didik sesuai dengan bidang kita. Itu yang Pak Put sampaikan tadi. Misalnya berat badan si A misalnya sekian, berat badan si B sekian, misalnya seperti itu, bisa itu akan menjadi pengetahuan numerasi bagi mereka peserta didik kita. Salah satu cara untuk kita memberikan pemahaman kepada mereka nanti dalam bentuk soal cerita seperti itu. Terima kasih Pak Put. Selanjutnya kepada Bu Eli. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memaparkan jawaban diskusi terarah dengan materi penerapan numerasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu apa pengetahuan awal sebelum menonton video. Numerasi yang saya ketahui hanya sebatas berhitung dan matematika. Yang kedua yaitu apa pengetahuan baru yang didapat setelah menonton video. Pengetahuan baru yang saya dapat yaitu bahwa numerasi itu sangat penting baik bagi kehidupan personal maupun pekerjaan, karena numerasi sangat membantu semua orang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu apa yang ingin diketahui. Yang ingin saya ketahui yaitu tentang cara menerapkan numerasi dalam kehidupan sehari-hari baik secara personal maupun pekerjaan, khususnya dalam sehari-hari dan penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, apa permasalahan di kelas? Permasalahan yang saya hadapi di kelas yaitu anak-anak masih sedikit kesulitan dalam mencerna soal cerita dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat matematika. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Untuk tindak lanjut, saya berharap agar dapat memberikan pembelajaran tambahan terkait dengan numerasi di luar jam pelajaran seperti kegiatan BPK kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Jadi dengan jawaban yang masing-masing ya, tadi semuanya mengarah kepada persetujuan kita ya bahwa kita bersama-sama ingin meningkatkan dengan pengetahuan numerasi yang ada pada kita sampai saat ini. Bahwa kita semua bersepakat ingin meningkatkan kemampuan kita sendiri terlebih dahulu
Jadi kita akan meningkatkan kemampuan peserta didik kita, membantu mereka memahami bahwa numerasi itu apa. Seperti contoh tadi disampaikan Pak Yadi itu bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, karena numerasi kita itu kurang istilahnya ya Pak Yadi ya, sehingga untuk masak pun padahal itu masih bisa di apa ya istilahnya lebih diefisienkan, malah kita menggunakannya secara berlebihan dan tidak mengukur. Contoh masak, mungkin kebutuhan kita hanya untuk 5 orang makan, kita memasaknya untuk 10 orang. Itu artinya kan sudah ada makanan yang sia-sia di situ. 5 porsi 2 kali lipatnya. Kalau bahasa Ibu Su kemarin 1 tingkat ya, 1 tingkat di atas ini. Nah, contoh soal numerasi. Misalnya Pak Yadi memasak hari ini, Pak Yadi memasak apapun memasak 5 porsi. Sementara Pak Yadi memasak 1 tingkat di atas masakan Pak Put. Berarti Pak Yadi 1 tingkat. Kalau Pak Putnya 1 tingkat itu adalah 5, maka Pak Yadi itu 1 tingkatnya 5. Nah, itu yang kita jelaskan kepada anak-anak nanti seperti itu contohnya. Ya, demikian Bapak Ibu, senang sekali karena saya sendiri pun mendapat pelajaran baru dari kegiatan kita ini ya. Cuman mungkin ada hal yang penting, saya mohon maaf, beri maaf kepada teman-teman karena sekiranya sejak kita melaksanakan kegiatan ini otomatis jam pulang kita jadi tertunda ya, bahkan sholat zuhur kita hampir tiap hari terancam tidak kita laksanakan. Mungkin itu kita akan cari trik-trik. Bapak Ibu, mungkin demikian ya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Langsung saja saya tutup dengan mari kita bersama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.